masuk ke materi, yuk kita perkenalan dulu. Mulai dari aku ya. Aku, Dania Salsabila, dengan belakang nomor NPM 985. Lanjut. Aku, Arfan Triwaniza, dengan nomor belakang NPM 947. Aku, Safana Lubulia, dengan belakang NPM 96. Aku, Tarisa Nurul Ramadhani, dengan nomor belakang NPM 018. Aku, Najwa Bakiati Soliha, dengan nomor belakang NPM 932. Yuk kita simak videonya. Let's go. Di era modern ini, banyak sekali ditandai dengan kemajuan-kemajuan teknologi, seperti arus informasi yang sangat cepat, tekanan hidup yang semakin kompleks, dan kita banyak sekali dihadapi oleh tekanan psikologis yang sangat tinggi. Pola hidup yang serba cepat, multitasking, serta paparan media sosial yang secara terus-menerus itu membuat banyak sekali orang kehilangan kesadaran dirinya, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kasus seperti stres, kecemasan, bahkan gangguan mental yang terjadi di banyak kalangan, seperti remaja, mahasiswa seperti kita nih, bahkan hingga terjadi pada pekerja profesional. Nah, bahkan pekerja profesional pun bisa loh terjadi kecemasan dan gangguan-gangguan yang tadi aku sebutkan. Hal inilah kenapa mindfulness ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk kita pelajari lebih lanjut. Apa sih mindfulness itu? Mindfulness adalah proses psikologi yang membantu kita untuk sadar dengan diri sendiri. Maksudnya sadar di sini bukan cuma melek doang, teman-teman. Jadi sadar secara keseluruhan. Mulai dari pikiran, perasaan, dan apa yang dirasain sama tubuh kita. Nah, konsep mindfulness ini adalah dimana kita fokus dengan kehidupan kita saat ini. Atau bahasa kerennya itu living in the moment. Yaitu kita jangan terlalu mengkhawatirkan secara berlebih hal yang belum terjadi dan hal yang sudah terjadi. Nah, orang yang mempunyai sikap mindfulness ini akan lebih bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa merespon secara reaktif setiap kejadian, baik itu positif, negatif, maupun netral. Jadi, seseorang tersebut bisa lebih mengatasi setiap perasaan tertekannya dan menimbulkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Mindfulness itu bisa dibilang mengamati tanpa mengkritik. Contohnya, kamu lagi mikirin keluarga kamu, terus di pikiran kamu kayak ada pikiran, andai saja aku hidup dari keluarga lain, mungkin hidup aku akan jadi lebih baik. Nah, dengan mindfulness, kamu akan sadar bahwa hal itu mungkin memang benar, tetapi kamu tidak perlu judge diri kamu sendiri. Jadi jawabannya iya atau tidak, kita tidak pernah tahu. Fokus saja dengan kehidupan kamu saat ini dan momen saat ini. Mindfulness dalam diri seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal dan juga dapat membentuk bagaimana seseorang menyadari, merespon, serta mengelola pengalaman hidupnya sehari-hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi mindfulness adalah kondisi psikologis individu. Biasanya seseorang yang mengalami stres, kecemasan berlebih, atau tekanan emosional cenderung kesulitan untuk hadir dalam momen sekarang. Pikiran mereka seringkali terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Sebaliknya, individu atau seseorang yang memiliki regulasi emosi yang baik itu cenderung lebih mudah untuk membangun dan mempertahankan kesadaran penuh terhadap pengalamannya saat ini. Selanjutnya, lingkungan sosial dan juga budaya memiliki peran penting. Kehidupan di lingkungan yang suportif, tenang, dan terbuka terhadap ekspresi diri ini yang memfasilitasi tumbuhnya sikap mindfulness seseorang. Kemudian, pendidikan dan pengalaman hidup juga menjadi faktor. Individu yang mungkin pernah mengikuti pelatihan meditasi, yoga, atau bimbingan konseling yang mengintegrasikan mindfulness akan lebih terampil dalam mempraktikannya. Bahkan pengalaman pribadi seperti kegagalan, kehilangan, atau tekanan hidup malah menjadi titik balik seseorang untuk lebih memperhatikan kualitas kehadiran dirinya di dalam hidupnya.
selanjutnya, tidak lupa dukungan sosial baik dari teman, keluarga, atau komunitas. Karena ketika kita atau seseorang yang berada di lingkungan yang menerima dan mendukung akan lebih nyaman untuk memperhatikan dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. Nah, dari penjelasan faktor-faktor tersebut bisa membantu kamu untuk mengambil langkah penting untuk menumbuhkan rasa mindfulness sebagai keterampilan hidup kamu yang mampu meningkatkan kesehatan mental, kualitas hubungan, dan juga makna hidup kamu secara keseluruhan. Apa aja sih dari manfaat mindfulness di zaman sekarang itu banyak banget orang yang merasa mudah lelah, cemas, bahkan kehilangan arah untuk menjalani hari-hari mereka. Nah, dalam kondisi seperti inilah praktik mindfulness ini sangat berharga. Salah satu manfaat dari mindfulness itu membantu mengelola stres dan emosi negatif. Dengan kita menyadari apa yang kita rasain, kita dapat merespon situasi dengan lebih tenang. Dan itu mindfulness juga dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita dengan kita melatih fokus pada satu hal dalam satu waktu. Hal ini sangat bermanfaat dalam aktivitas kita sehari-hari seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, karena orang yang cenderung mindfulness itu lebih cenderung mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin jika dilihat dari sisi kesehatan, mindfulness itu sudah terbukti secara ilmiah kalau mindfulness itu mampu menurunkan tekanan darah, memperbaiki pola tidur, terus meningkatkan sistem imun. Kenapa? Karena seorang yang lebih terhubung kepada kebutuhan fisiknya, kayak seperti istirahat, makan dengan perlahan, atau menyadari gejala stres yang ia alami. Hal baiknya dari mindfulness itu kita dapat menemukan rasa syukur dan makna hidup, karena kita menghargai hal-hal kecil di sekitar kita seperti hembusan angin, senyum dari orang lain, atau makanan yang kita makan dalam sehari-hari. Jadi hidup kita tidak akan mudah terjebak dalam kekosongan batin. Dengan manfaat yang sudah disebutkan beberapa tadi, kalau mindfulness itu bukan sekedar praktik spiritual ataupun teknik relaksasi semata, tetapi keterampilan untuk hidup yang sangat penting untuk membangun ketenangan, kesehatan mental, dan kebahagiaan jangka panjang. Nah, semakin kita sering praktik, maka akan semakin besar dampaknya dalam menciptakan kehidupan yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna. Nah, dari semua yang udah kita bahas, bisa dilihat bahwa mindfulness ini bukan cuma sekedar tren dan juga bukan sekedar teknik relaksasi biasa, melainkan mindfulness ini adalah sebuah keterampilan hidup yang wajib untuk kita ketahui bersama. Yang mana di zaman sekarang semua serba cepat dan penuh tantangan, mindfulness ini mengambil peran pentingnya. Nah, pada intinya mindfulness itu adalah sadar penuh akan apa yang kita alami dan kita lalui sekarang. Dan ketika kita bisa melatihnya secara rutin, mindfulness itu bisa membantu kita mengatur emosi, membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih fokus, mengelola stres kita, dan juga dapat menumbuhkan sikap atau rasa syukur pada diri kita. Nah, perlu diingat bahwa hal ini itu tidak terbentuk begitu saja, melainkan mindfulness ini bisa terbentuk dari faktor internal atau faktor dari dalam diri kita seperti kondisi psikologis dan juga motivasi diri. Lalu juga dari faktor eksternal atau faktor luar seperti lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan juga dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, menariknya lagi, mindfulness ini bukan hanya untuk emosi dan mental kita aja, melainkan manfaatnya itu bisa kita rasakan di fisik kita, seperti dapat menurunkan tekanan darah dan juga membuat tidur kita lebih nyenyak. Jadi bisa kita lihat kan kalau mindfulness ini kita lakukan secara teratur dan terlatih, ini tuh bisa menjadi kunci kita menjalani hidup yang lebih tenang, lebih sadar, lebih bermakna, lebih sejahtera, baik lahir maupun batin di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin kompleks ini. So, yuk mulai dari sekarang, tarik nafas, hadir, dan hargai setiap detik yang ada dalam hidupmu, karena hidup yang terbaik adalah hidup yang kita sadari, bukan sekedar kita jalani. Terima kasih.